warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, how are you? How are you? How are you? Hello, hello, how are you? How are you? Hello my students, how are you today? I hope you are feeling happy because here I am feeling happy. So today we are gonna learn about asking someone to do something. I repeat once more. Today we are gonna learn about asking someone to do something. What is that? Ya, asking someone to do something means meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. So, please open your book, page 105, 105, chapter 7. Don't cross the street. Don't cross the street. Okay, what the meaning of don't cross the street? Jangan menyeberang jalan. Okay. In page 75, in page 105, there is a dialogue, between two people. The girl one said, "Don't run, Sunny. Walk carefully." Okay. Jangan lari, Sonny. Jalan pelan-pelan. Ya. Terus kata Sonny-nya, "Okay." Jadi, the girl one asking Sonny to do something. Ya, to do something-nya apa? Yakni don't run. Jangan lari. Ya, jangan lari, Sonny. Jalan pelan-pelan. Okay, come to the next page. Page 107. 107. Ya, part A, listen. There are many vocabularies there. The first vocabulary is cross. Cross. Cross means menyeberang. Cross, menyeberang. The second vocabulary is walk. 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 Walk means berjalan atau jalan, ya. The next one is stand up. Stand up. Perhatikan cara bacanya. Walaupun di sana terpisah stand dan up, sense spasi up, tapi cara bacanya harus nyambung. Yakni stand up. Stand up. Perhatikan di bawah tulisan vocabulary-nya. Ada cara membacanya. Stand up. Stand up. Ya, nyambung. Stand up means berdiri. The next one, stop. Stop. Stop means berhenti. Then touch. 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 Touch means memegang. Sana di dalam foto the girl one is touching her hair, ya. Perempuan itu menyentuh atau memegang rambutnya. The next one, put on. Put on. Put on means memakai. Di gambar itu, the boy is putting on the hat.
or the cap ya. Laki-laki itu anak laki-laki itu memakai topi. The next one is push. Push means sesuai dengan yang digambar. Push means mendorong. The next one is take. Take means mengambil. The next one is jump. Jump means melompat. And the last one is run. Run means berjalan. Running up. Run, berjalan. Come to the next page. Page 108 atau 108 atau 108. Part exercise. Di sana Ustazah ingin meminta adik-adik semua untuk mempraktekkan. Di sini part exercise itu latihan. Ustazah minta anak-anak semua untuk mempraktekkan kalimat perintah yang ada di halaman 108 bagian atas. Itu yang pertama adalah stand up. Berarti adik-adik anak-anak semua di sana di rumah bisa berdiri. Stand up kan artinya berdiri. Nanti kemudian setelah berdiri kemudian divideokan. Ngomong dulu stand up, kemudian memvideokan berdirinya. Kemudian yang kedua, touch your head. Ya, touch your head itu artinya memegang kepalamu. Jadi setelah mengatakan touch your head, ini sambil di video. Setelah mengatakan touch your head, berarti anak-anak semua memegang kepala masing-masing. Kemudian yang ketiga, walk one step ahead. Walk one step ahead. Jadi berjalan satu langkah ke depan atau jalan satu langkah ke depan. Silakan mengatakan walk one step ahead, kemudian sambil berjalan satu langkah. Kemudian number 4, jump atau melompat. Number 5, push your table. Push your table, mendorong meja. Put your books, letakkan bukumu. Kemudian run, berlari. Kemudian stop, berhenti. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu vocabulary yang ada di situ, kemudian yang ada di buku halaman 108, kemudian divideokan. Jadi divideokan sambil dibaca, kemudian dipraktekkan. Paham ya sampai sini? Kemudian kita lanjutkan part B, speaking. Practice orally. The first picture, walk a step ahead. Walk a step ahead. Berjalan satu langkah ke depan. Nah, ini gambarannya seperti ini. Seperti yang ada di halaman 108 nomor 1. Dia berjalan satu langkah ke depan. Kemudian gambar di sampingnya, don't walk a step ahead. Jangan berjalan satu langkah ke depan. Ada don't-nya. Jangan berjalan satu langkah ke depan. Kemudian picture number 3, jump the rope. Lompati tali. Kemudian don't jump the rope. Jangan melompati tali, ya. Kemudian the next picture, push the table. Push the table. Dorong mejanya, ya. Gambar seseorang sedang mendorong meja. Kemudian don't push the table. Jangan mendorong meja. Kira-kira kenapa tidak diperbolehkan untuk mendorong meja? Karena di atas mejanya terdapat vas bunga, ada vase-nya.
takut jatuh kemudian pecah. Jadi don't push the table. Kemudian gambar selanjutnya, put on your cap. Put on your cap. Put on your cap means pakai topimu, ya. Jadi di sini kalimat perintah untuk memakai topi. Kemudian gambar di samping, don't put on your cap. Jangan memakai topimu. Kira-kira kenapa tidak diperbolehkan memakai topi? Ya, karena berada di dalam ruangan kelas, ya. Tidak perlu memakai topi kecuali di luar ruangan kelas. Okay? The next picture, take your book. Take your book. Take your book means ambil bukumu, ya. Ini diminta untuk mengambil buku. Kemudian don't take your book. Jangan ambil bukumu. The next one, cross the street. Cross the street, ya. Seberangi jalan, ya. Seberangi jalan. Cross means menyeberang. Menyeberang jalan. Cross the street. Oh ya, seberangilah jalan ini. Kemudian don't cross the street. Jangan menyeberang jalan. Karena kenapa tidak diperbolehkan menyeberang jalan, sedangkan yang di sampingnya diperbolehkan menyeberang jalan? Karena di sana ada rambu-rambu, yakni ada zebra cross, ya, lalu lintas zebra cross, yakni bisa atau diperbolehkan untuk menyeberang jalan. Jadi cross the street, ini bisa menyeberang jalan lewat zebra cross. Kemudian di sampingnya tidak ada zebra crossnya, jadi tidak diperbolehkan untuk menyeberang jalan. Come to the next page, page 110, ya, 110. Useful expressions. Ya. Asking someone to do something. Ini ada dua ekspresi. Yang pertama, asking someone to do something. Yang kedua, asking someone not to do something. Ya. The first one, asking someone to do something. Rumusnya adalah verb one atau kata kerja satu, ya, seperti touch, take, cross, put on, work, dan lain sebagainya. Itu kata kerja satu atau verb one. Kemudian rumusnya adalah verb one plus noun atau optional. Nounnya apa? Noun itu kata benda, bisa head, jadi kepala itu noun. Book, kata benda, noun. Kemudian street, kata benda juga, jalan, ya. Your head, the book, the street, ya. Itu adalah contoh bentuk dari noun. Jadi rumus asking someone to do something is verb one plus noun, ya. Kemudian asking someone not to do something, apa bedanya? Ya, rumusnya yang berbeda adalah ada don't-nya atau do not, ya, atau jangan atau larangan. Jadi rumusnya adalah don't plus verb one plus noun, ya. Rumusnya adalah don't, verb 1, kemudian noun. Contohnya adalah don't touch your head. Jangan sentuh kepalamu. Jangan sentuh kepalamu. Kalau yang di atas tadi touch your head, sentuh kepalamu. Kemudian yang asking someone not to do something, not to do something, jadi ditambahin don't touch your head. Jangan sentuh kepalamu. Kemudian don't take the book. Jangan ambil bukunya. Don't cross the street. Jangan menyeberang jalan. Okay, come to the next. Grab the stars. Ask to do it or not to do it, ya. The first picture. Touch your head. Touch your head.
sentuhlah rambutmu. Kita minta untuk menyentuh atau memegang rambut kita. Kemudian the second picture, don't walk a step ahead. Don't walk a step ahead. Ahead ya. Jangan berjalan satu langkah ke depan. Karena apa? Karena di depannya ada batu. Jadi jangan berjalan satu langkah ke depan, karena diperkirakan satu langkah ke depan itu ada batu, jadi takut tersandung. Kemudian picture ini number 1 ya. Kita diminta untuk membuat kalimatnya atau sentence-nya. Yang pertama ini number 1 ada seorang boy ya. Dia antara sedang berdiri tapi dia memakai topi. Yang mana kita akan buat kalimat? Kita bisa membuat 2 kalimat. Yang pertama adalah stand here ya, berdiri di sini ya. Kemudian kalimat kedua bisa kita singgung tentang topinya ya. Put on your cap ya, kita minta dia untuk memakai topinya. Put on your cap. Kemudian number 2 itu adalah melompat ya, berarti jump the rope. Verbnya yang mana? Verbnya adalah jump. Nounnya adalah rope, the rope ya. Nounnya adalah tali. Lompatilah tali itu. Kemudian nomor 3. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri dan ada tanda silang. Berarti apa? Ada kalimat larangan di situ, ada kata larangan di situ. Berarti kita harus menambahkan don't. Don't stand here. Jangan berdiri di sini. Kemudian number 4. Ada perempuan sedang berjalan tapi di zebra cross. Apakah diperbolehkan? Ya, tentu diperbolehkan. Jadi kalimat perintahnya apa? Cross the street ya, cross the street. Kita boleh menyeberang jalan. Seberangilah jalannya. Kemudian number 5. Itu ada orang sedang berlari, kemudian ada silangnya. Berarti ini kalimat larangan. Jadi tidak boleh berlari. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Don't run away ya, don't run away. Don't itu kalimat larangannya, kemudian run itu verbnya. Don't run away ya. Number 6, the last one, ada seorang yang sedang mendorong meja. Berarti apa? Push the table. Push the table. Push the table. Okay, come to the next part, more to know. Ya. When you ask someone not to do something, you can also say ya, ketika kamu meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, kamu juga bisa mengatakan don't you. Ya, don't you. For example, don't you cross the street. Jangan kamu menyeberangi jalan. Don't you take the book. Don't you take the book. Jangan kamu ambil bukunya. Don't you. Jangan kamu. Ya. Don't you. Another example. Don't you jump the rope. Jangan kamu lompati tali itu. Kemudian another example. Don't you push the table. Jangan kamu dorong meja itu. And so on. Okay. Come to the next part. Part C, page 112, halaman 112, part C, reading. Read them carefully. Ya. The first picture, walk a step ahead. Walk a step ahead. Jalan satu langkah ke depan. The next picture, don't jump through.
jangan lompati talinya. Oke. The next one, push the table. Ya, push the table. Push the table means dorong mejanya. The next one, don't stand here. Jangan berdiri di sini. The next one, take your book. Take your book. Ambil bukumu. Ambil bukumu ya. The next one, don't stop here. Jangan stop di sini. The next one, page 113. Touch your hair. Touch your hair. Sentuh rambutmu. Kemudian the last one, don't put on your cap. Don't put on your cap. Jangan jangan menggunakan topimu atau jangan pakai topimu. Okay, the next part exercise, read and match. Read and match, ya. Match. Baca dan pasangkanlah, ya. Anak-anak diminta untuk memasangkan antara gambar dengan kalimat perintah yang benar, ya. Silahkan dikerjakan di rumah sebagai soal latihan. Kemudian bisa difoto sebagai bukti dan dikirimkan ke ustazah. Kirimkan foto bukti jawabannya ke ustazah, ke WhatsApp pribadi ustazah. Oke, paham ya? Come to the next part. Part D, writing, menulis. Page 114, halaman 114, fill in the blanks. Nah, ini juga Ustazah minta untuk mengerjakan di rumah sebagai soal latihan. Di sana ada beberapa gambar dan kita diminta untuk mengisi gambar itu dengan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar. Mengisi dengan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar. Contohnya nomor 1 dan nomor 2 sudah terisi ya. Itu ada anak-anak yang sedang bermain lompat tali, ya. Maka perintahnya adalah jump the rope, ya. Lompati talinya. Kemudian ada seseorang yang sedang berjalan, namun ada batu di depannya, maka ditambahin tanda silang, jadi dilarang berjalan, ya. Don't walk a step ahead. Jangan jalan satu langkah ke depan karena di depannya ada batu. Kemudian selanjutnya yang blanks atau yang kosong-kosong itu silakan dijawab sendiri di rumah sebagai soal latihan. Kemudian jangan lupa untuk memfotokan bukti jawabannya dan mengirimkan ke ustazah. Ustazah ulangi ya. Silakan diisi. Berarti ada 2 part ya, part exercise yang halaman 113, kemudian part di writing yang halaman 114 ya. Perintahnya read and match dan fill in the blanks. Itu kedua latihan soal latihan tersebut silakan dijawab, kemudian difotokan bukti jawabannya dan dikirimkan ke ustazah melalui WhatsApp pribadi. Okay, come to the next page 117, chapters review. Choose the correct answer, A, B, C, or D. Number 1, let's see to the picture. Nah, di sana itu ada foto orang sedang jatuh. Nah, kira-kira kalimat perintah yang mana yang cocok untuk menggambarkan perintah yang sesuai dengan gambar? Apakah A, walk one step ahead, jalan satu langkah ke depan, or B, touch your head, sentuhlah tanganmu atau pegang kepalamu, C, stand up, berdiri, D, stop.
best answer is C. Stand up. Number 2. Ada gambar dua orang laki-laki, yang mana satu laki-laki itu di kepalanya terdapat something ya, semacam kotoran di kepalanya. Kalimat perintah yang mana yang tepat? Apakah A. Cross the street, seberangi jalan atau menyeberang jalan. B. Touch your head, pegang kepalamu. D. C. Jump, lompat. D. Take the book. Nah, the best answer is C. Stand up. B. Touch your head. Number 3. Ada gambar orang sedang berjalan kemudian mencari bola, berjalan dengan mata tertutup ya. Dan satu orang memberikan perintah. Perintah apa itu? Kalimat perintah yang manakah yang tepat? Apakah A. Walk one step ahead, jalan satu langkah ke depan. B. Put on your cap, kenakan topimu atau pasang topimu. Push the table, dorong mejanya. Run to the tree, berlarilah ke pohon. Apakah ada pohon di situ? Tidak ada. So the best answer number 3 is A. Walk one step ahead. Number 4. Terdapat seorang guru dan seorang murid. Seorang murid ingin mengambil bukunya, kemudian gurunya melarang. Seorang guru ingin mendorong meja, kemudian gurunya melarang. Kalimat perintah manakah yang tepat? Apakah A. Don't take your book, jangan ambil bukumu. B. Don't touch your head, jangan sentuh kepalamu. C. Don't stop here, jangan stop di sini. D. Don't push the table, jangan dorong mejanya. The best answer is D. Don't push the table. Number 5. Bla bla bla. Ya, di sana ada dua orang laki-laki, yang mana salah satu diantaranya sedang memegang buku dan ingin meletakkan bukunya di atas meja. Tetapi salah satu yang lainnya melarangnya karena mejanya basah. Bagaimana kalimat perintah yang benar dan yang baik menggunakan bahasa Inggris? Maka A. Don't run, the street is slippery. Jangan lari. Apakah dia lari? Tidak. B. Don't cross the street, it's crowded now. Jangan menyeberangi jalan. Apakah dia menyeberang? Tidak. C. Don't put your books on the table, it's wet. Jangan letakkan bukumu di atas meja. Mejanya basah ya. D. Don't take that cake, it's Rinda's cake. Jangan ambil kue itu. Kue itu adalah kuenya Rindra. Apakah itu sebuah kue? Bukan ya, itu adalah tumpukan buku-buku. Jadi the best answer number 5 is C. Don't put your books on the table, it's wet. Come to the next page, page 118. Open your book, page 118. Part 2. Arrange them in a correct order. Ya. Kita diminta untuk mengarrange atau menyusun kata-kata itu sehingga menjadi sebuah kalimat yang benar. Number 1. Put, don't, choose, your, on. Ya. What is the best answer? The best answer is don't. Then don't put on your shoes. Ya. Don't put on your shoes. Jangan letakkan di atas sepatumu. Number 2. Books, your, put, on, dash, this. What is the best answer? The best answer is put your
Put your books on this desk. Put your books on this desk. Jadi letakkan buku-bukumu itu di atas meja ini. Number 3. Touch, nose, your, don't. The best answer is don't cross the street. Don't cross the street. Jangan menyeberangi jalan. Number 5. Ahead, to, work, steps. What is the best answer? The best answer is work 2 steps ahead. Work 2 steps ahead. Jalan 2 langkah ke depan. Okay, the next part, developing thoughts. Choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Okay, number 1, Rudy. Blah blah blah. Your book, John. Let's read it together. Okay, John reply, okay. Kira-kira apa jawabannya? Apakah touch, sentuh bukumu, John? Mari kita baca bersama. Apakah menyentuh buku? Bukan ya. Take your book, John. Ambil bukumu, John. Mari kita baca bersama. Apakah itu? C. Cross, menyeberangi. Apakah menyeberangi buku? Atau D. Push, apakah mendorong buku? Tidak. So, the best answer is B. Take your book, John. Let's read it together. Okay. Number 2, Mardi say, don't cross, blah blah blah, Jody. It is too crowded. Don't cross, jangan menyeberangi, bla bla bla, Jody. Jangan menyeberangi apa, Jody? Itu sangat ramai, ya. Kata Jody, okay. Ya. What is the best answer? A, B, C, or D? The cat, menyeberangi topi. Apakah topi? Chair, kursi, rope, tali, the street, jalan. Ya, menyeberangi jalan. So, number 2, the answer is D. Don't cross the street, Jody. It is too crowded. Then Jody replied, okay. Number 4, in teacher room, blah blah blah, your cap, Kenny. In teacher room, di dalam ruangan guru, blah blah blah, your cap, topimu, Kenny. A, don't put on, jangan menggunakan. B, put on, gunakan atau pakai. C, don't take, jangan ambil. D, take, ambil, ya. Which one is the best answer? The best answer is A. Ya, in the teacher room, don't put on your cap, Kenny. Di dalam ruangan guru, jangan memakai topimu, Kenny. Okay. Number 4 is A. Number 5, blah blah blah, your table. Blah blah blah, your table, Ria. Move it there. Mejamu, Ria. Pindahkan ke sana. A, take, ambil. B, push, dorong. C, jump, lompat. D, work, jalan. Which one is the best answer? Yeah, the best answer is B. Push. Push your table, Ria. Dorong mejamu, Ria. Yeah, move it there. Pindahkan ke sana. Thank you for watching this video and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.